Maka ditanamkanlah oleh nafsu terhadap kita itu yang namanya sifat hasud. Itu pasti, Pak. Apa hasud? Dengki. Nggak suka orang lain sukses. Pinginnya diri kita sendiri yang sukses. Itu hasud. Riya, takabur, sum'ah, pokoknya sifat-sifat yang dicela oleh Allah itu akan bermunculan. Kalau seluruh agama, ini ngomong agama, pendidikan agamanya itu mengarah kepada keesaan, semua masuk di situ. Maka gak ono Pak wong tukaran. Gak ada orang saling menuduh salah, gak ada. Karena sudah masuk kembali kepada Tuhan. Oleh karena Mbah Adam dulu itu lupa dan lalai terhadap wanti-wantinya Allah, maka terjadilah satu pelanggaran di dalam hukum Allah. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jadi ini ayat 35 surat Al-Baqarah ya. Ketika Nabi Adam itu sudah melanggar, fatakuna minal zalimin. Ketika Nabi Adam itu tadi terjadi pelanggaran atas wanti-wantinya Allah, fatakuna minal zalimin, maka mereka namanya Adam termasuk di mata Allah itu zalim. Terjadilah terhadap kita sebagai anak putu Adam ya. Ketika saat Nabi Adam itu melanggar aturan hukum Allah, maka surat Al-Baqarah ayat 36 terusnya, Nabi Adam didupak. Apa? Didupak itu Pak. Dari surga ke dunia itu didupak itu enggak. Bahasanya diusir. Diusir Allah dari surga ke dunia. Dan Allah berkata di dalam surah Al-Baqarah 36 terusnya itu, ketika Nabi Adam diusir oleh Allah, apa yang terjadi? Iblis itu membisikkan terhadap Adam supaya Adam itu menjadi wong sing dolim di mata Allah, seperti halnya iblis tatkala dulu disuruh sujud nang Adam tidak mau. Ben podo-podo, akhirnya Allah katakan, ketika Allah mengusir Adam itu dan Hawa, Allah katakan, kamu nanti akan terpaesi, tergoda oleh setan itu, sehingga antara kamu dengan yang lain itu menjadi aduun, menjadi mungsuh. Iki ya napa kronologi ini kok jadi mungsuh Pak? Kita mengambil dan menarik dari sisi hakikat Pak, akan terjadi. Ketika saat kita itu Bapak Ibu, ruhaniyah ini kemasukan atau terpaesi, tergoda oleh nafsu nafsiyah dan amarah di dalam sifat basariyah, maka ruh ini akan apa? Akan egonya akan kuat. Mohon izin Pak Kades. Gawedek ini gini ya, mungkin orang sing busuk dewi kok. Di sini Allah menyertakan ruh ini dengan nafsiyah dan amarah yang tergabung di dalam sifat basariyah. Ketika ruhaniyah kita Pak ya terbisiki oleh iblis, bahasa umum, bahasa pribadi iku nafsu. Sama. Apa bisikannya iblis? Wazayyana a'malahum. Amal kita, apa perbuatan yang dilakukan kita ikut dianggap api, padahal di mata Allah jelek.
perbuatan yang mana yang iblis membisiki terhadap kita itu api, padahal sesungguhnya itu jelek di mata Allah. Pandangan manusia boleh baik, tapi belum tentu pandangan Allah itu mesti baik, belum tentu. Bisa jadi itu perbuatan yang dibenci oleh Allah. Lah, terlepas daripada itu, nafsu atau iblis lewat sifat basariyah ini Bapak Ibu meniupkan atau membisikkan terhadap dada kita, alladzi waswisu fi sudurin nas. Dibisikkanlah kita terkait masalah selain Allah, kehidupan, kesenangan dunia itu segala-galanya. Ketika saat ruh jatuh di dalam nafsu nafsiyah, sifat basariyah kita manusia ini di situ, maka siapapun kita, apakah ngalor ngidul nggawa serban atau ngalor ngidul nggawa apa? Nggawa pulpen, ngalor ngidul bawa cangkul dan lain sebagainya. Siapapun kita, kalau ruhaniyah sudah terkuasai oleh sifat basariyah itu, maka ruhaniyah kita itu pasti akan membenarkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ketika saat kita mengambil satu sikap bahwasanya bendera atau sikap argumentasi orang lain tidak baik, justru kita akan membenarkan komentar kita baik, maka disitulah akan terjadi satu permusuhan. Maka ditanamkanlah oleh nafsu terhadap kita itu yang namanya sifat hasud. Itu pasti Pak. Apa hasud? Dengki. Nggak suka orang lain sukses, pinginnya diri kita sendiri yang sukses. Itu hasud. Riya, takabur, sum'ah, pokoknya sifat-sifat yang dicela oleh Allah itu akan bermunculan. Nah, disinilah persoalannya yang menjadikan antara manusia satu dengan yang lain pasti akan terjadi permusuhan. Walaupun gak usah doa-doa, keluarga kita sendiri. Ketika suami dengan istri beda pendapat bagaimana? Musuhan. Si suami membawa pedoman dalil ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sebagai pemimpin, egoisme kita besar sekali. Pokoknya istri harus nganut, wis harga mati. Nggak boleh pendapat saya sebagai suami itu ditolak, sekalipun itu berat, sekalipun itu pendapat itu tadi yang mungguh istri atau anak susah untuk diterima. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Begitu juga sebaliknya. Maka kesinkronan tidak akan pernah terjadi di dalam rumah tangga. Apalagi melebar tentang agama Pak, ya Allah, negara antar tetangga. Akhirnya terjadi seperti Rusia dengan Ukraina, terjadi antar agama di sebelah kita, tetangga kita terjadi seperti itu. Di Indonesia juga pernah terjadi di wilayah Poso dan sekitarnya. Nah, ini semata-mata sumbernya karena ruhaniyah kita dibisiki oleh nafsu supaya kita ngaku benar, orang lain salah. Di tingkat apapun itu Pak, di tingkat apapun. Nah, terus bagaimana amriye supaya kita itu sudah menyudahi akan permusuhan ini? Maka bahasa Nabi Adam, fatalaqqa Adamu mir rabbi kalimatin fataba alaihi. Nabi Adam kudu balik nang Gusti Allah. Artinya kita harus kembali kepada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus masuk ke sila pertama.
Niku dasar negara Indonesia nggih Pak nggih. Terus nggih, sila pertama ketuhanan yang maha esa. Artinya gini, kita lepaskan nama-nama di dalam setiap agama punya nama Tuhan. Yang Islam Allah, ya. Yang Jawa Gusti Allah, ngoten nggih. Sing Nasrani Allah. Apalagi Pak? Yang Hindu Buddha Sang Yang Widi, Sang Yang Sekerta, Sang Yang Dumadi, macam-macam nama dari Tuhan agama masing-masing. Harus kita letakkan itu, karena nama itu kulit, kelambi. Sedangkan substansinya, intinya adalah sing duwe kelambi utawa isi. Dengan isi itulah kita akan bisa masuk di dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Wis. Kalau seluruh agama, iki ngomong agama, pendidikan agamanya itu mengarah kepada keesaan, semua masuk di situ. Maka gak ono Pak wong tukaran. Gak ada orang saling menuduh salah, gak ada. Karena sudah masuk kembali kepada Tuhan. Wad'u ila rabbika Muhammad, biar jadi rahmat segenap alam, suruh kembali mereka, lekas kembali kepada Tuhannya. Diajak kita untuk masuk ke ranah ketuhanan, ke ranah keesaan. Akhirnya yang memakai nama Allah umat Islam sesuai pedoman di Al-Quran, kita masuk ke dalam keahatan Allah. Qul huwallahu ahad. Masuk di situ. Kalau sudah duduk di situ, bahasanya apa Pak? Semua kata Allah kita akan menep, apa ya, menep iku cara wedang iku menep. Tenang, lerep, semuanya nggak ada sifat-sifat jelek, iri, dengki, hasut dan lain sebagainya terhadap yang lain sudah tidak ada. Iki bisa dikecilkan. Oh iya, itu dimatikan. Nah, niki wau pun huruf nih wau. Pun. Jadi Bapak Ibu, kalau ruhaniyah kita sudah tinggalkan sifat basariyah, ya, melepaskan sifat basariyah itu, maka otomatis ruhaniyah itu akan bisa kembali dan berjumpa kepada Allah. Disitulah yang namanya makom musyahadah, dan disitulah manusia tidak akan pernah saling bermusuhan. Apa nih Pak yang bermusuhan wong ning kono pelakune tunggal? Nggih? Enggak ada. Makanya kita ada satu pertanyaan, kau ingin ketemu sing wujud yaitu Allah, kembalilah kau kepada yang asalmu. Asal kita kan tidak wujud Pak. Wujudnya kita merasa kita wujud sebab diwujudkan yang wujud. Selama ruhaniyah itu masih merasa diriku iki wujud sebab diwujudkan oleh yang wujud, maka selama itu rasa iman wujudnya sebab diwujudkan akan menghalangi kita terhadap sang yang wujud. Mboten saged Pak. Lah, bisanya kita akan, mohon maaf, kembali tahu siapa sang yang wujud. Kembalilah kita ke asal. Asal kita tidak ada, kita harus kembali tidak ada. Artinya kita jangan merasa diri kita ada.